Oke, baik. Selamat pagi, Bapak Ibu, para talented people sekalian. Selamat datang kembali di seminar Ask Me About Your Talent DNA. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, sambil menunggu semua peserta kumpul dan diproses admit oleh tim host, maka saya ingin bertanya dulu nih kepada Bapak dan Ibu, apakah suara, gambar, dan musik kami bisa terdengar dengan jelas? Boleh ya jawab di kolom chatnya, tuliskan kata jelas jika jelas. Oke. Oke, terima kasih Mbak Widya. Berarti jelas ya untuk tampilan kami pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Baik, terima kasih talented people sekalian. Izin juga saya menyapa Bapak dan Ibu semua yang hadir pada seminar pagi hari ini. Boleh ya disebutkan dari mana kota Bapak dan Ibu tinggal saat ini? Silahkan ketikkan di kolom chatnya kota dan tempat Bapak Ibu tinggal saat ini. Silakan. Ada yang dari Bekasi. Oke, ada lagi yang lainnya Bapak Ibu? Boleh ya ketikkan di kolom chatnya. Bogor. Ada yang dari Depok nggak nih? Jakarta. Cisarua Puncak. Wah, enak banget ya hari-hari weekend gini di Puncak ya. Oke, ada lagi yang lainnya? Ada yang dari Malaysia mungkin? Alhamdulillah ada yang dari Malaysia. Selamat pagi Malaysia. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah merespon dan aktif di pagi hari ini. Dan selanjutnya, sebelum kita memulai seminar pada pagi hari ini, perkenalkan saya dengan Alin Ristiani dari ISQ Leadership Center. Dan pagi ini saya akan menemani Bapak dan Ibu semuanya dalam seminar Ask Me About Your Talent DNA. Di mana seminar pagi ini adalah webinar yang rutin diselenggarakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun organisasi. Dan Ask Me About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Oke, baik Bapak Ibu, talented people sekalian, silahkan untuk menyimak dan mengikuti seminar ini secara aktif sampai dengan akhir acara, karena nanti di akhir kita akan mengumumkan giveaway berupa free satu live tools talent DNA untuk satu orang pemenang. Dan silahkan Bapak dan Ibu dapat berpartisipasi secara aktif dengan mengetikkan atau merespon di kolom chat, atau mungkin ada yang ingin bertanya juga dipersilahkan diketikkan di kolom chat pada saat nanti sesi diskusi. Oke, baik. Dan Bapak Ibu sekalian, mungkin yang baru pertama kali join atau ingin menyimak seluruh kegiatan seminar kami dalam playlist Talent DNA, silahkan untuk mengunjungi website kami talentdna.me atau scan barcode yang ada di layar Bapak dan Ibu. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pagi ini dengan diskusi interaktif bersama dengan talent DNA fasilitator kita dan juga gestar, izin silahkan kita akan menampilkan polling nih Bapak dan Ibu di layar Bapak dan Ibu. Jadi silahkan untuk mengisi pollingnya bagi talented people sekalian yang baru bergabung atau belum memiliki hasil talentnya, silahkan jawab pertanyaan yang ada di polling di layar Bapak dan Ibu. Oke, ada yang sudah punya, ada yang pernah bergabung. Siapa nih yang kira-kira masih belum punya report atau baru pertama kali join di seminar pagi ini? Boleh ya dijawab polling yang ada di layar Bapak dan Ibu. Oke. Kami masih tunggu nih, masih ada dari 48 partisipan untuk mengisi pollingnya. Silahkan. Oke, baik. Ada lagi yang ingin mengisi pollingnya sebelum kami tutup?
Siapa yang belum punya hasil talent DNA, dan siapa yang baru pertama kali hadir di ASMI? Silahkan diisi pollingnya Bapak dan Ibu. Oke, kita hitung dalam hitungan kelima, kita tutup ya pollingnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah bersedia untuk menjawab polling pada pagi hari ini. Boleh ditutup dahulu ya, Mbak Yuni, untuk pollingnya. Dan mungkin banyak di antara Bapak dan Ibu semua yang baru pertama kali join ya di kegiatan seminar ASMI pada pagi hari ini, sehingga kita akan membantu Bapak Ibu para talented people sekalian untuk memahami mengenai talent DNA. Berikut adalah penjelasan mengenai apa itu talent DNA yang langsung disampaikan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Dengan talent DNA, find your light and shine. Oke, baik. Demikian penjelasan singkat dari Bapak Ari Ginanjar bahwa talent DNA ini bukan hanya sekedar asesmen, tapi merupakan life tools. Jadi hasilnya bisa digunakan dan diaplikasikan di dalam kehidupan keseharian kita, karena itu menunjukkan reaksi spontan dan sikap natural yang lahir dari diri kita. Oke, baik Bapak dan Ibu talented people sekalian, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya pagi ini bersama dengan coach dan juga guest star kita, dua orang partner kerja dari Pulau Dewata, Bali, Bapak Ibu. Weekend kita dapat bintang tamu nih dari Bali, yaitu talent DNA coach kita adalah Coach Risman, dan juga guest star-nya adalah Ibu Diana Dora Patalala dan juga Ibu Andika Insan Pemilu. Atau biasa kita panggil mereka berdua dengan Bu Diana dan juga Bu Andika. Dan saya izin menjelaskan sedikit ya profil mereka. Untuk Coach Risman sendiri merupakan trainer lisensi dari Dr. Ari Ginanjar Agustian. Kemudian untuk Ibu Diana juga merupakan seorang branch manager di ISQ Bali, sedangkan Ibu Andika merupakan seorang finance dan juga public di ISQ Bali. Dan metafora yang menggambarkan mereka berdua pagi ini adalah Susanti dan Mei Mei dari film Upin dan Ipin. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu di sini Susanti dan Mei Mei yang dari negeri Malaysia itu, betul. Dan dengan tema kita yang menarik pada pagi hari ini adalah, emang boleh lingkungan kerja sepositif ini? Dan sebelum kita memulai lebih lanjut perbincangan kita pagi ini, Bapak Ibu, izin saya menyapa mereka terlebih dahulu ya. Oke, saya mulai dulu dengan Coach Risman. Assalamualaikum Coach Risman. Waalaikumsalam, Mbak Alin. Oke, gimana kabarnya Coach? Alhamdulillah baik. Sambil di tengah-tengah tugas pada pagi hari ini dari kemarin. Oke, alhamdulillah. Iya.
Ya, Mbak terima Alin kasih sehat? Coach Risman. Alhamdulillah sehat Coach Risman. Yes. Oke, baik. Terima kasih Coach Risman dan juga saya ingin menyapa juga partner kerja dari Pulau Bali yaitu Bu Diana dan juga Bu Andika. Gimana kabarnya Bu Diana dan Bu Andika? Baik, selamat Baik, pagi Mbak Alin. pagi Mbak Alin. Oke, selamat pagi Ibu. Alhamdulillah sudah siap ya untuk sharing bersama Talented People pagi ini. Siap. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Oke. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya untuk memahami lebih dalam mengenai Talent DNA, silahkan kunjungi playlist kami yang ada di website talentdna.me atau silahkan Bapak dan Ibu dapat men-scan barcode yang muncul di layar Bapak dan Ibu. Karena di sana banyak sekali rekaman video kegiatan seminar kita yang pastinya nanti akan sangat bermanfaat dan sesuai dengan tema-temanya akan sesuai gitu dengan dan relate dengan kehidupan Bapak dan Ibu. Oke, baik. Selanjutnya, sebelum kita memulai diskusi pada pagi hari ini, saya akan membacakan terlebih dahulu 10 top talent dan juga 5 bottom talent dari Ibu Diana dan juga Ibu Andika. Untuk 10 top talent-nya adalah, saya mulai dari Ibu Diana dulu ya. Untuk top 10 dari Ibu Diana adalah developer, collaborator, kompetitif, optimizer, resourceful, equitable, goal getter, energizer, logical, dan juga fokus. Dan untuk bottom 5-nya adalah caring, decisive, affectionate, inovatif, dan juga artikulatif. Oke, dan selanjutnya untuk Ibu Andika yang menjadi top 10 beliau adalah intuitif, energizer, significant, harmony, resourceful, generous, focus, accountable, fleksibel, dan inovatif. Sedangkan bottom 5 dari Ibu Andika adalah decisif, kontekstual, vigorous, directive, dan juga forgiving. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, selama 30 menit ke depan nanti kita akan membahas bagaimana kombinasi dari top dan bottom talent spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Jika Bapak dan Ibu talented people semuanya sudah memiliki report, baik itu 10 report, 5 report, atau 45 report, silakan diambil dan dipelajari bersama-sama dan disimak diskusi kita pagi ini, karena bisa jadi nanti talenta Bapak dan Ibu ada yang mirip nih dengan gestar kita pada pagi hari ini. Dan jangan lupa jika ada pertanyaan silahkan untuk disampaikan di kolom chat. Kemudian bagi Bapak dan Ibu yang baru join, kita ada giveaway untuk satu orang pemenang, yaitu satu free life tools talent DNA. Jadi silahkan dapat berdiskusi secara interaktif, dapat merespon di chatnya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan, karena nanti di akhir acara kita akan umumkan siapa pemenang giveaway tersebut. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama, Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya, untuk kita bisa berdiskusi secara lanjut, kita akan mendiskusikan bersama-sama pagi hari ini bersama dengan Coach Risman. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya serahkan kepada Coach Risman. Silakan Coach Risman. Terima kasih Mbak Alin. Halo, apa kabar Mbak Diana dan Mbak Andika? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Coach Risman. Aduh, dari semangatnya luar biasa ya. Di Bali sekarang sudah hampir jam 7, betul ya? Jam Betul. 6.45. Wah, oke. Bapak Ibu semuanya, Mbak Andika, Mbak Diana, Mbak Alin, juga hadir di Facebook ya, yang live bersama Facebooknya Pak Ari. Silakan Bapak Ibu yang hadir di Zoom juga dapat share kepada teman-teman
yang dapat melihat dengan di Facebook ya. Hadir dari berbagai daerah. Terima kasih yang sudah hadir yang ada di Facebook Live Pak Ari. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita melihat ya dari talentanya atau bakatnya itu Mbak Diana dan Mbak Andika ada beberapa warna, betul ya? Dari yang top talent maupun yang bottom five, ada kuning, biru, dan merah ya. Nah, untuk memahami dan apa maknanya dari masing-masing warna ini ya, mari kita ikuti tayangan video dari Pak Ari. Ya, silakan boleh dibantu Mbak Alin. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, terima kasih Mbak Alin untuk videonya. Jadi ternyata DNA di sini Bapak Ibu yang hadir di Zoom ataupun yang di Facebook Live ternyata adalah bukan bagaimana kita melihat dari rambut, darah ya, atau yang kuku dan lainnya, tapi adalah dari 3 domain, drive, network, action. Dan sekarang kita melihat Bapak Ibu semuanya, yaitu penjelasan dari top 10 dan juga bottom 5 dari Mbak Diana dan Mbak Andika. Mari kita dengarkan dulu Mbak Diana untuk menyampaikan seperti apa sih Mbak Diana dari hasil Live Tools DNA ini. Silakan Mbak Diana boleh bantu bacakan. Terima kasih, Coach. Gambaran dari diri saya mampu mengembangkan potensi orang lain, selalu melibatkan orang lain dalam mencapai tujuan, melibatkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama, menjadi yang terbaik di antara yang lain, serta mengoptimalkan kondisi yang ada agar memperoleh hasil dan manfaat terbaik. Saya juga mampu memanfaatkan dan mengatur sumber daya yang tersedia agar tujuan tercapai, menyamaratakan perlakuan terhadap orang lain secara konsisten, serta mencapai tujuan dan mendapatkan hasil. Hal lain, saya juga menularkan antusiasme, optimisme, dan pengaruh positif di lingkungannya, di lingkungan saya, berpikir dan mengambil keputusan berdasarkan data maupun fakta, serta menjaga konsentrasi atas apa yang dikerjakan. Hal yang perlu diperhatikan dari saya adalah saya bukan seseorang yang secara alami memahami apa yang dirasakan dan dibutuhkan orang lain, mengidentifikasikan situasi yang perlu diakhiri, dan mengambil keputusan, serta memberikan dukungan moral kepada orang lain. Selain itu, saya juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus memberikan ide dan terobosan baru, serta menyampaikan pemikiran yang mudah dipahami secara lisan maupun tertulis. Demikian, Coach. Oke, terima kasih Mbak Diana. Itu yang menggambarkan banget Mbak Diana ya. Dan Siap, juga Coach. yang perlu diperhatikan. Oke, Siap. kita akan dengarkan langsung ke Mbak Andika nih sebagai partner yang Bapak Ibu nanti kita akan dengarkan ya sudah berapa lama Mbak Diana sama Mbak Andika ini bersama-sama Pak Ari dan bersama ESQ ya. Tapi kita dengar dulu Mbak Andika. Silakan Mbak Siap. Andika boleh bantu bacakan Ya. apa sih yang menggambarkan Mbak Andika? Terima kasih Coach Risman. Yes. Gambaran yang menggambarkan diri saya mampu mengambil kesimpulan dari kejadian atau informasi yang acak, menularkan antusiasme, optimisme, dan pengaruh positif di lingkungan saya, berkontribusi dan memberikan dampak, serta menjaga situasi yang kondusif untuk mencapai konsensus. Saya juga mampu memanfaatkan dan mengatur sumber daya yang tersedia agar tujuan tercapai, membantu, melayani, dan memberi kepada orang lain, serta menjaga konsentrasi atas apa yang saya kerjakan. Hal lainnya, saya juga memenuhi komitmen dan menuntaskan tanggung jawab
beradaptasi dengan mudah dan cepat dalam berbagai kondisi, serta memberikan ide dan terobosan baru. Hal-hal yang perlu saya perhatikan, saya bukan seseorang yang secara alami mengidentifikasi situasi yang perlu diakhiri dan mengambil keputusan, menghargai dan memanfaatkan pengalaman masa lampau, serta menyelesaikan beberapa hal dalam waktu bersamaan dengan stamina tinggi. Selain itu, saya juga memerlukan upaya yang lebih apabila saya harus mengarahkan orang lain dan mengendalikan situasi, serta memaafkan dan melupakan kesalahan dengan tulus. Demikian, Coach. Wah, ternyata menarik ya. Ada beberapa yang selaras sama Mbak Diana, tapi juga ada yang kontras nih, yang menarik. Oke, Bapak dan Ibu, nah kita ingin sambil dengarkan ya dari kisah-kisah, pengalaman dari Mbak Diana sama Mbak Andika ini. Nah, sekarang kita melihat ya, Mbak Diana boleh cerita di awal bagaimana Mbak Diana bersama Pak Ari. Siap, Coach. Saya bersama Pak Ari berjalan 28 tahun, Coach. Wow, Jadi, 28 tahun ya? ya, Coach. Jadi Padahal memang ISQ itu berdiri baru 23 tahun dan Mbak Diana sudah sama Pak Ari 28. ya, Oke, silakan Mbak jadi Diana. ya, jadi saya bergabung dengan Bapak itu sebelum adanya ESQ, tepatnya Januari 1995, Coach. Wow, ya. Apa yang Mbak Diana membuat tetap semangat bersama Pak Ari dan ISQ hingga sekarang? Yang membuat saya tetap bersemangat di ESQ itu adalah, Coach, terutama bagaimana training ESQ ini bisa membawa perubahan yang sangat signifikan bagi peserta yang mengikutinya. Jadi dengan training ESQ itu kita melihat bagaimana peserta itu lebih mencintai Tuhannya, mengerti seperti sebenarnya tujuan hidup dari dirinya. Terus bagaimana saya itu secara pribadi selalu dari dahulu, Coach ya, diajar oleh Bapak untuk selalu bersyukur di dalam menjalankan kehidupan ini gitu. Terus habis doa-doa malam juga jangan lupa sebelum istirahat untuk tidur gitu, karena seharian sudah diberikan nafas hidup semua seperti itu, Coach. Itu yang membuat saya merasa nyaman, dan karena saya bekerja di SQ itu selalu merasa lebih dekat dengan Tuhan seperti itu, Coach. Ya. Wah, Ya. keren ya Mbak Diana, 28 tahun bersama Pak Ari dan banyak hal yang didapatkan dari Pak Ari. Begitu ya? Betul, Coach. Oke, Bapak Ibu dan semua yang hadir di Zoom ataupun yang ada di Facebook Live Pak Ari, Mbak Diana sama Mbak Andika ini 28 tahun bersama Pak Ari. Dan yang menarik adalah mereka selalu, tadi dikatakan Mbak Diana happy dan senang ya ketika Betul, banyak alumni ISQ di Bali yang kemudian berubah ya. betul, Coach. Iya. Dan yang menarik adalah Mbak Diana sama Mbak Andika ini adalah keduanya Nasrani ya. Jadi kalau ada acara pengajian-pengajian ya alumni-alumni ya Mbak Diana, Iya, Mbak Coach. Diana tetap hadir gitu ya Mbak Diana. Iya, Coach. Dan ini ternyata apa yang membuat pengalaman Mbak Diana? Boleh cerita lagi Mbak Diana? Apa Ya, sih pengalaman bersama Pak Ari yang sampai sekarang tidak pernah terlupakan? ya, ada satu kisah yang sangat membuat saya terharu. Bagaimana Bapak menegur, bukan menegur sih ya, mengingatkan gitu, tapi dengan cara yang kasih sayang seperti itu. Waktu itu kejadiannya pada saat training, saya mengantar Bapak ke tempat training, kemudian begitu selesai training, ada sesuatu hal yang harus dikerjakan dengan Mbak Andika dengan menggunakan mobil yang saya pakai. Kemudian Mbak Andika mengantar peserta tersebut ke airport gitu. Bapak dengan ikhlas, ya nggak apa-apa, pakai saja. Kemudian Bapak meminta saya untuk mengantar ke kantor. Kemudian sorenya Bapak bilang diantarkan saya ke salah satu pusat perbelanjaan di sini, Beachwalk ya gitu. Nah, di situ baru saya sadar ternyata sepatu cat saya ada di mobil yang dikendarai sama Mbak Andika seperti itu. Nah, akhirnya saya bagaimana caranya? Akhirnya saya menggunakan apa yang ada di kantor. Ketemulah saya dengan sendal jepit yang agak ya
menurut saya sendal jepit itu uh, cocok lah gitu. Iya. Kemudian sesampai di pusat perbelanjaan, Pak Ari memanggil saya kamu ini ya pilih sepatu ya yang cocok untuk Diana dan juga Mbak Andika seperti itu. Wah, saya langsung ya siapa gitu, terima kasih gitu. Dan kemudian besoknya Mbak Andika mengantar Bapak kan suka olahraga ya, suka sekali jalan di pantai juga. Nah, di situ Bapak menyampaikan kepada Andika, Andika sudah dapat sepatu yang kemarin diberikan Mbak Diana, sudah Pak gitu. Nah, nanti sampaikan kepada Mbak Diana ya, kalau pergi-pergi dengan saya juga gitu, pergunakanlah sepatu yang saya berikan, jangan pakai sandal jepit seperti itu, Coach. Ada. Artinya Bapak itu secara halus mengingatkan saya dengan rasa kasih sayangnya seperti itu, Coach. Itu Aduh. yang membuat saya ini banget terharu gitu. Seperti itu, Waduh. Coach. Ada, saya ikut happy ya Mbak Diana ya. Jadi itu kan udah sangat lama ya. Sudah sangat lama, Udah sangat Coach. lama ya. Oke, Mbak Diana ini kalau saya sih pasti panik paling bilang boleh jadi Mbak Andika, sepatu saya di sana gitu ya. Tapi ternyata Mbak Diana apa ya eh, langsung mencari sendal yang terdekat aja, betul ya, yang ada di Betul. kantor. Oke, ini Sendal favorit ya. sendal favoritnya sendal jepit ya. Oke, ini sepertinya yang menarik adalah selain juga talentanya Mbak Diana yang resourceful, betul ya? Betul. Artinya dalam segala informasi, orang yang resourceful itu mampu memanfaatkan dan mengatur sumber daya apa aja, jadi nggak peduli itu ya, dengan boleh Betul. jadi penilaian sementara orang lain gitu ya, agar tujuannya tercapai. Nah, akhirnya pakai sendal aja udah cukup gitu ya. Iya, Dan betul. Mbak Diana dengan apa namanya dengan orang yang apa namanya eh, yang punya dorongan yang bisa membantu orang lain dengan dirinya itu ya resourceful optimizer pokoknya sendal aja oke lah. Toh ada kemudian ini apa namanya eh, goal getter. Jadi bukan hanya sekedar ini, tapi Mbak Diana itu juga punya tujuan juga untuk membantu Pak Ari, ya. Sehingga tadi kita dengar Mbak Diana bahwa Mbak Diana itu ketika diingatkan oleh Bapak ya, misalkan semangat, sabar, kita akan sebarkan spiritualitas gitu kan, hingga banyak alumni SK di Bali. Nah, apa yang membuat Mbak Diana bertahan selama 28 tahun? Karena goal getter Mbak Diana ya itu bekerja sehingga akhirnya oh iya saya ingin juga berbagi dan optimizer di situ yang membuat bisa jadi Mbak Diana adalah orang yang eh, maksimal dalam mengerjakan segala tujuannya ya. Oke, nah itu kisah menarik ya. Jadi ternyata Pak Ari itu dari dulu sering sekali ya berbagi-bagi sepatu dan membantu dan memberikan hadiah kepada Mbak Diana Mbak Andika ya. Terima Siap. kasih. Ya, siap, Oke. Coach. Oke, nah sekarang kita ingin dengar nih dari Mbak Andika. Mbak Andika ini kan sebagai sales corporate ISQ Bali dan juga sebagai finance dan juga keuangan ya di Bali ya. Jadi di Bali itu Bapak Ibu ada dua yaitu Mbak Diana sama Mbak Dika. Selebihnya dibantu ada Beli Komang gitu ya. Lalu ada berapa orang Mbak Diana di tim Bali? Ada Pak 4 Ismani. orang. 4 orang, Pak Ismani ya. Oke, dan satu beragama Hindu, lalu Mbak Diana Mbak Andika adalah Nasrani ya. Oke, betapa Pak Ari merangkul dan juga bersama-sama arti tentang spiritualitas menjelaskan betul kepada kita semuanya, bukan kepada agama tertentu. Terima kasih ya. Dan Mbak Andika boleh cerita apa yang membuat Mbak Andika bersama-sama Pak Ari selama 28 tahun dan juga Mbak Diana. Siap, siap, Coach. Mm-mm. Kalau saya sih lebih tepatnya 24 tahun Oh, ya. 24 tahun. Ya, Mm-mm. jadi Mbak Diana, saya masuk itu Mbak Diana memang sudah ada gitu. Mhm. Kemudian yang membuat saya semangat gitu ya dari di ESQ ini sampai sekarang itu karena ya sebelumnya terima kasih buat Pak Ari untuk kepercayaannya buat kita ya bisa ada di Bali gitu, ESQ boleh ada di Bali. Terima kasih Bapak. Dan kalau saya mau flashback kembali tentang ESQ yang sebelumnya seperti yang disampaikan oleh Mbak Diana memang
banyak merubah orang-orang gitu kan. Jadi dan kami melihat sendiri gitu, walaupun di tengah-tengah mayoritas non-Muslim gitu kan di Bali gitu, tapi yang saya lihat bahwa ISQ ini mengajarkan kita tentang nilai-nilai luhur gitu. Dan saya berpikir sesuatu yang baik pasti akan diterima oleh banyak orang gitu kalau yang mereka punya keinginan untuk berubah gitu. Dan walaupun awal-awalnya mungkin saya agak pesimis gitu, tetapi ketika saya melihat bahwa ESQ ini mengajarkan nilai luhur yang bersifat universal dan ini pasti dibutuhkan di semua kalangan gitu. Dan akhirnya itu membangkitkan keyakinan saya bahwa di Bali pasti bisa gitu. Dan terbukti sampai sekarang alumni-alumni Bali cukup banyak, dan kemudian kita juga sempat mengadakan training ESQ universal. Jadi supaya karena kebetulan kami berdua juga sudah merasakan bagaimana manfaat dari ESQ training ini dan nilai-nilai yang bisa kita ambil gitu ya. Jadi di samping kita belajar juga untuk terus belajar menangkap apa yang Pak Aris sampaikan gitu dan mendalami secara pribadi sesuai dengan keyakinan kita. Jadi kita ingin bagikan itu kepada orang-orang lain gitu yang non-Muslim, karena di Bali mayoritas memang non-Muslim gitu. Dan akhirnya itu bisa diterima, dan kami beberapa kali yang Mbak Diana mengadakan training ESQ universal begitu. Dan sampai saat ini bisa membawa kepada bukan hanya kepada pribadi-pribadi namun membawa kepada organisasi juga, dan bagaimana kita melihat dan mendengar juga dari orang-orang yang sudah mengikuti training di organisasi mereka, mereka merasakan perubahan yang luar biasa. Demikian, Coach. Terima Wah, kasih, Pak Ari. terima kasih Mbak Andika. Wah, 24 tahun bukan waktu yang singkat ya. Dan Mbak Diana sama Mbak Andika ternyata memiliki kesamaan, yaitu ketika memberikan hal yang bisa maksimal buat lingkungan ya. Dan yang menarik adalah ketika mendengarkan jawaban Mbak Andika itu happy dan semangat karena ISQ itu memberikan dampak ya. Dan itu didorong oleh talentanya Mbak Andika yang signifikan. Yaitu signifikan itu ketika dia semangat, ketika memberikan dampak dalam kehidupannya. Dan ketika orang-orang kemudian mengatakan, oh iya terima kasih Mbak Andika. Dan Mbak Andika mengatakan, yes, I am do the right things ya. Oke, dan ini berarti saya melakukan hal yang benar dan saya di jalan yang benar. Wah, ini sekarang tadi kita sudah mendengarkan Bapak Ibu ya yang di Zoom dan juga yang di Facebook Live. Terima kasih. Kita sudah mendengarkan latar belakang Mbak Diana, Mbak Andika 24 tahun dan 28 tahun, lalu kemudian keduanya beragama Nasrani ya. Nah, dan hingga sekarang ya selalu bersama-sama dalam berjuang dan menyampaikan tentang ISQ 165 di Bali, Nusa Tenggara, bahkan nih kata Ibu Dining, Mbak Diana itu suka nyetir sendiri gitu ya ke Lombok. Wah ini wonderful. Keren banget ya. Oke, dan kata Pak Ali Zainal multitasking dan resourceful. Wah, setuju ya. Pak Benny juga mampu handling apa saja. Betul sekali ya. Gak ada sepatu, sendal pun jadi. Dan wanita serba bisa, Mbak Diana, Mbak Andika. Ini menarik Bapak Ibu semuanya. Nah, sekarang kita ingin dengarkan juga ya dari kisah-kisah pengalaman selama Mbak Diana sama Mbak Andika bersama-sama dalam berjuang. Mbak Andika, Mbak Diana, pernah nggak sih Ya, berantem gitu atau bete sama Mbak Andika atau kesel Mbak Andika sama Mbak Diana? Kan Mbak Diana ini branch manager ya. Oke, gimana? Pernah nggak? Kita Mbak Diana dulu. Pernah nggak kesel sama Mbak Andika? eh, pernah Coach. Oh, gimana coba? Boleh Ya, cerita? gini, yang membuat saya kesel gitu ya, sebenarnya nggak kesel sih ya, mungkin eh, eh, agak nggak enak aja seperti itu. Misalnya kalau pada saat saya ada event training gitu, nah apabila saya berikan tugas Mbak Andika secara bersamaan itu, eh, Mbak Andika kurang
bisa untuk diberikan secara bersamaan gitu. Hmm. Jadi kalau saya berikan tugas kepada Mbak Andika, saya berikan satu persatu, tetapi semuanya itu selesai gitu. Itu yang kadang-kadang membuat saya gemes gitu, seperti itu. Gitu Jadi, karena saya hmm, tuh orangnya kan ingin segala sesuatu tuh cepat selesai gitu ya. Tak tak hmm. tak seperti itu, Coach. Oke, Bapak Ibu kalau Ya. kita sambil perhatikan ya, ini menarik. Apa yang membuat Mbak Diana pokoknya pengen satset-satset gitu ya. Karena Mbak Diana ini punya optimizer, lalu kemudian goal getter, sehingga kalau goal getter ini harus semuanya mencapai tujuan dan hasilnya itu cepat gitu. Dan pasti harus maksimal gitu. Kalau bisa 10 kenapa harus 5 gitu ya. Kalau bisa 10 kenapa harus 7 gitu. Sehingga orang yang goal getter itu punya dorongan yang paling kuat di sana. Dan juga optimizer. Dan yang menarik adalah ketika Mbak Andika, Mbak Diana, kenapa Mbak Andika harus satu-satu? Ya, karena selain Mbak Andika punya fokus, ya. Jadi fokus itu Mbak Diana, kita tidak bisa memaksakan orang untuk em, meminta 2 atau 3 pekerjaan sekaligus dalam satu waktu gitu, ya. Kita yang menarik di sini adalah Mbak Andika juga punya fokus dan Mbak Diana punya fokus, betul ya? Tetapi yang menarik adalah karena Mbak Diana punya fokus dan didorong oleh goal getter, jadi Mbak Diana bisa multitasking dengan segala kondisi. Sedangkan Mbak Andika fokus dan akuntabel. Apa itu akuntabel? Jadi semua harus tercapai, lalu kemudian membantu, melayani, memberi kepada orang lain, betul? Dan artinya satu persatu, tapi akan selesai juga karena menjaga konsentrasi atas apa yang dikerjakan. Dan akhirnya Mbak Andika walaupun boleh jadi kata Mbak Dina tadi, tapi tetap selesai gitu ya. Karena Mbak Andika itu orang yang memenuhi komitmen dan menuntaskan tanggung jawab gitu. Ya, ya. Dan kenapa yang membuat Mbak Andika, kenapa sih harus boleh jadi buru-buru atau harus sekaligus? Karena Mbak Andika, Mbak Diana punya fleksibel. Ya, apa itu fleksibel? Mbak Andika itu dengan secara alami dan natural mudah beradaptasi dan mudah dengan cepat dan berbagai kondisi gitu loh. Jadi selain fokus gak boleh diganggu tapi punya fleksibel. Gitu ya Mbak Diana ya. Siap, Coach. Siap. Dan yang menarik adalah Bapak Ibu, nah di sini kita sampaikan bahwa talent is not stand alone. Jadi talent itu tidak berdiri sendiri. Artinya ketika Mbak Diana punya fokus, Mbak Diana dan Mbak Andika pun juga punya fokus, tetapi ternyata yang mendorong itu tidak hanya fokus. Tapi ketika fokus didorong oleh goal getter, maka bisa menjadi eh, apa namanya multitasking dan bisa mencapai tujuan. Ya, fokus dengan akuntabel satu persatu tapi tuntas dengan sempurna, gitu ya. Nah, jadi cara memahami dan cara membaca talent Bapak Ibu, dan saya bersyukur Bapak Ibu mayoritas sudah dapat hasilnya, sehingga perilaku seseorang itu sebenarnya didorong bukan hanya oleh satu talent, ya, dan melihat talenta itu tidak bukan selalu nomor 1 yang terbaik atau nomor 10 yang di bawahnya. Tapi boleh jadi di sisi tertentu nomor 8 dan nomor 5, nomor 7 yang akan paling mendominasi. Tergantung momentum dan situasi. Jadi melihat talenta yang 10 ini, Bapak Ibu melihatnya bukan urutan, tapi seperti melihat pizza. Gitu ya. Dan talent tidak berdiri sendiri. Jadi setiap perilaku saya, Bapak Ibu, dan teman-teman didorong oleh 2 atau bahkan 3 talent dalam sekaligus. Ya. Nah, tadi sudah dengar ya. Oke, sekarang Mbak Andika. Mbak Andika kan sebagai timnya Mbak Diana nih, gitu kan, yang kemana-mana selalu bareng. Pernah dong dalam situasi tertentu kesel gitu kan, atau gimana perasaannya gitu? Coba, yang boleh diceritain aja ya, yang boleh di-share. Gimana, Boleh. gimana? Iya, sebenarnya eh, sebenarnya tidak ada yang membuat kesal gitu ya, karena saya kan orangnya berusaha untuk tetap ini ya. Iya. Dan namun mungkin sesekali kadang saya Hmm. ini saya paling nggak ini kalau sudah Mbak Diana mulai Hmm. ngomong kemudian bicara kemudian agak keras gitu. Oh, Jadi karena mungkin mungkin karena Mbak Diana orangnya tegas gitu ya. tegas. Mungkin karena Mbak Diana orangnya tegas. Hmm.
Jadi kalau ngomong tek 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 gitu. Jadi kadang-kadang seperti seolah-olah kayak tidak memperhatikan perasaan orang gitu. Tapi kembali saya bilang, oh ya Mbak Diana memang seperti ini gitu kan, orangnya tegas gitu. Jadi harus set set ini gitu ngomongnya ini. Jadi agak sedikit keras gitu apa ya? Ya. Ya itu kadang-kadang seperti itu kalau ngomong itu agak keras gitu bahasanya ngomongnya gitu karena mungkin bahasa sekarang kayak ngegas gitu kali ya. Oke. Tapi jadi kan kadang-kadang tidak semua orang bisa menerima itu gitu. Jadi Oke. terkesan galak. Tapi mungkin menurut Mbak Diana itu biasa aja sebenarnya ngomongnya biasa aja. Cuman kadang-kadang kami gitu kan, saya kemudian dengan teman-teman di kantor juga melihat Mbak Diana kok keras sekali kalau ngomong gitu. Tapi ya memang Oke. saya melihat ya memang karena kembali lagi saya berpikir bahwa memang karena Mbak Diana karakternya memang tegas. Jadi kalau ngomong itu seperti orang marah, seperti orang apa gitu. Apa yang Itu aja dilakukan Mbak sih Andika? kadang-kadang. Mbak Dika, Kenapa? kalau lagi kayak Mbak Diana kayak gitu, apa yang dilakukan Mbak Andika kepada Mbak Diana? Pas saat ngomong Eh, keras atau cepat atau mungkin berikan arahan bla 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 cepat gitu. Apa yang dilakukan Mbak Andika? eh, biasanya saya ngelihat gitu kan setelah Mbak Diana ngomong gitu habis itu saya diem gitu kan. Saya diem kemudian mungkin karena Mbak Diana ngelihat saya diem gitu kan. Jadi terus Mbak Diana langsung ini gitu. Gitu loh An, ini gitu. Jadi kemudian saya bilang ya Mbak Din sip nanti saya ini kan gitu. Jadi bukan hanya kepada saya tetapi Iya, ketika menyampaikan sesuatu kepada teman-teman yang lain juga yang di kantor iya. gitu kan. Oh, Jadi oke. nah sementara yang di lain yang seperti Komang, seperti Isma ini kan mereka orang-orang yang Nah, polos gitu ya. Jadi kalau misalnya polos. dengar mereka orang-orang yang polos, jadi kalau misalnya dengar suara yang ini mereka kan nggak paham gitu. Jadi Iya. memang saya sering untuk jadi saya menerjemahkan gitu maksud dari Mbak Diana ini begini kepada mereka supaya mereka paham juga gitu. Jadi supaya Ya. mereka tidak ada perasaan apa gitu. Karena memang seperti itulah ini Terima karakter Mbak kasih Diana. Mbak Andika ya. Oke, kita melihat ya Mbak Andika ini walaupun kondisinya bagaimana, tapi nggak pernah sampai menunjukkan kemarahan ya. Karena kita melihat nih, Bapak Ibu pasti sudah bisa menebak ya harmoninya bekerja pada Mbak Andika sehingga Mbak Andika tidak suka dengan keributan, betul ya? Atau situasi yang membuat boleh jadi orang lain tidak nyaman. Selain ada energizer dan harmoni, Mbak Andika adalah orang yang generous gitu ya kepada orang lain. Di sisi lain yang menarik adalah Mbak Diana, kenapa kadang-kadang ngomongnya cepat atau bahkan kalau sudah bicara itu banyak sekali yang disampaikan, bahkan mungkin boleh jadi nadanya tinggi. Padahal boleh jadi bukan bermaksud Mbak Diana ini ya atau marah dan sebagainya. Betul Mbak Andika dan Mbak Diana ya. Ya, ya. Karena di satu sisi Mbak Diana itu adalah orang yang goal getter ya. Lalu kemudian sangat kompetitif sehingga bisa jadi ketika melihat boleh jadi cabang lain ISQ di daerah lain sudah pencapaiannya ini sehingga ketika ada hal yang kurang atau belum tercapai Mbak Andika akan mendapatkan dampaknya nih misalnya ya dengan berikan arahan dan mungkin hal-hal yang harus dilakukan yang dilakukan oleh Mbak Diana gitu kan. Di sisi lain yang menarik ada pada bottom five-nya Mbak Diana maksud saya, di sana ada affectionate-nya ada pada bottom five. Artikulatifnya dan juga caring-nya ada pada bottom five. Sehingga kadang-kadang Mbak Andika tadi ya kita mendengarkan, Mbak Andika boleh jadi menyampaikan kembali apa yang disampaikan oleh Mbak Diana kepada tadi tim yang lain, begitu ya. Karena boleh jadi teman-teman ada yang belum paham apa maksudnya Mbak Diana gitu ya. Oke, karena di sini artikulatifnya Mbak Diana nomor 45 ya. Betul Mbak Diana? Betul, Ya, sehingga kadang-kadang apa yang untuk menyampaikan pesan kurang begitu dipahami. Begitu Mbak Diana? betul. Dan dibantulah oleh Mbak Andika yang harmoni, yang generous. Wah, luar biasa betapa seperti puzzle ya. Oke. Oke, kita sudah mendengarkan nih bagaimana Mbak Andika sama Mbak Diana bersama-sama ya. Ya, lalu kemudian tadi yang bikin kesel dan gemes lah ya. Dan ternyata separah apapun ternyata nggak pernah berantem. Oke, terima kasih ya. Jadi contoh buat kita semuanya. Nah, sekarang apa sih yang Mbak Diana suka dari Mbak Andika? Eh, yang saya suka dari Mbak Andika itu
apabila kalau saya uh, akan presentasi gitu ke klien gitu, saya kan biasanya kadang-kadang tegang. Nah itu dia selalu menenangkan saya dan mengatakan bahwa Mbak Diana pasti bisa, dan ternyata memang saya bisa lalui itu seperti itu. Dan dia juga selalu membuat saya itu tenang gitu. Semisal ada kejadian yang lucu juga nih, Coach Risman, pada saat saya ke Banyuwangi dan juga ke Lombok, terutama ke Banyuwangi itu kami belum pernah itu, belum tahu di mana tempat trainingnya seperti itu. Nah, dengan menggunakan Google Map, kami berdua menuju sana, tapi ternyata kami kok menuju ke arah hutan-hutan, sudah sampai di Banyuwangi, dan saya berpikir ini tidak mungkin, ini masa ada hotel di sampai hutan-hutan seperti ini gitu. Tapi Mbak Anika menenangkan saya gitu. Iya Mbak, kita kan sudah ngikutin Google Map gitu. Akhirnya saya suruh berhenti menanyakan kepada orang di sekitar sana, ternyata memang salah. Akhirnya kita putar balik dan lumayan jauh gitu, tapi sampai juga. Sama juga Coach waktu pas ke Lombok. Nah kami berdua ke Lombok gitu, tapi ternyata sudah sampai 3,5 jam. Ini kok saya lihat ini kok sepertinya bukan arah yang biasa kita lalui gitu. Tapi Mbak Anika bilang menenangkan lagi, ini udah benar, itu udah kelihatan bukit-bukitnya gitu. Dan ternyata kami terseret 3,5 jam ke Karangasem Manggis gitu Coach, karena ombak yang tinggi gitu. Jadi dia selalu menenangkan saya, itu yang saya sukai Coach. Iya, terima kasih. Wah, kita bisa melihat ya, Mbak Diana itu kadang-kadang panikan karena logical gitu kan, selalu berpikir apakah betul, sehingga kalau itu berlebihan atau itu menjadi overthinking ya. Sedangkan Mbak Andika bisa membantu Mbak Diana menyeimbangkan dengan cara intuitifnya, sehingga bila mengambil sebuah solusi, Mbak Andika mudah karena intuisinya yang bekerja ya. Ditambah lagi yang membuat Mbak Andika bisa dapat melengkapi apa yang dimiliki oleh Mbak Diana karena harmoninya, generousnya, dan sama-sama fokus sehingga bisa mendapatkan ya. Sehingga dengan tim yang ada, Mbak Diana tetap bisa diterima, sehingga apalagi sekarang sudah saling memahami talentnya ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, aduh gak kerasa waktunya sudah jam 6.18 saat ini ya. Oke, di bagian akhir ini saya ingin mendengar, atau kita semua ingin dengar nih, Mbak Andika dulu. Mbak Andika, kalau diberi kesempatan sekarang untuk menyampaikan apa sih yang membuat Mbak Andika bersyukur selama 24 tahun bersama Mbak Diana dalam bekerja di ISQ dan Pak Ari. Ya, terima kasih Coach. Yang membuat saya bersyukur gitu ya ada di ISQ ini dan berpartner dengan Mbak Diana gitu ya. Karena satu yang saya bilang, Bapak mengajarkan banyak hal kepada kita tentang bagaimana kita untuk terus maju gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian dengan posisi kami di cabang di Bali, apa yang membuat saya ini dengan Mbak Diana, karena saya melihat Mbak Diana ini orang yang bisa membawa tim kita di Bali ini untuk terus kompak gitu. Jadi memberikan keyakinan, ayo kita pasti bisa. Bali pasti bisa gitu. Jadi dan itu membuat saya bersyukur ada di tengah-tengah lingkungan yang mengajarkan banyak hal tentang bagaimana kita bisa maju bersama dan bagaimana kita bisa menjaga tim dengan baik untuk sama-sama bangkit dan maju. Terima kasih Mbak Andika ya. Sukses dan sehat selalu. Mbak Diana terakhir. Apa yang membuat Mbak Diana bersyukur punya tim? Salah satunya adalah Mbak Andika yang kemanapun pergi selalu bersama mendampingi. Ya, apa yang ingin Mbak Diana sampaikan? Iya, terima kasih Coach Risman. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Ari Ginanjar yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk tetap terus berada di ESQ, menjaga menjaga gawang di mana ESQ itu bermula, yaitu di Pulau Bali gitu. Pesan Bapak, teruslah kamu sa'i dan selalu mengucap syukur seperti itu. Dan saya juga mengucap syukur saya mempunyai partner kerja
Mbak Andika yang selalu bisa menjadi teman saya untuk berbagi, sharing gitu, untuk menuju kesuksesan secara bersama-sama. Demikian Coach Risman. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Diana yang sudah menjadi bintang tamu hari ini dan berbagi cerita kepada kita semuanya yang hadir di Zoom ataupun juga yang di Facebook Live Pak Ari Ginanjar. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas waktunya dan karena sudah tadi dan waktunya juga sudah tepat jam 6.20, saya kembalikan kepada Mbak Alin. Silakan Mbak Alin. Oke, baik. Terima kasih Coach Risman, Bu Diana, Bu Andika atas sharingnya yang sangat luar biasa. Dan nggak kerasa ya, waktunya sangat singkat, jadi kita belum bisa mendengar nih secara penuh gitu cerita menarik lainnya. Namun Bapak dan Ibu semuanya sangat jelas ya tadi dengan cerita yang sudah disampaikan oleh Gestar dan juga Coach, bahwa talenta dari Ibu Diana dan Ibu Andika ini tergambar jelas ya gitu dari penjelasan mereka melalui hasil talent DNA-nya. Oke, baik Bapak dan Ibu, sebelum saya ke sesi yang berikutnya, saya juga ingin menanyakan dahulu nih sebuah pertanyaan untuk Gestar dan juga untuk talent DNA fasilitator kita. Baik, saya mulai dari Bu Diana dulu. Bu, apa sih manfaat dan dampak positif dari talent DNA ini? Silakan Ibu Diana. Terima kasih Mbak Alin. Manfaat talent DNA. Setelah saya mengetahui talent DNA saya lebih mengerti diri saya dan juga mengerti bagaimana orang lain melihat saya dan juga saya lebih memahami orang-orang lain yang ada di sekeliling saya. Demikian Coach Alin. Oke, baik, terima kasih Bu Diana. Jadi kata kuncinya adalah bisa saling mengerti dan memahami. Oke, baik, terima kasih Bu Diana. Boleh selanjutnya dari Bu Andika, manfaat dan dampak positif dari talent DNA. Silakan Bu Andika. Ya, terima kasih Mbak Alin. Jadi setelah saya mengetahui talent DNA ini, jadi saya bisa lebih memahami di mana kekuatan saya gitu, di mana saya harus lebih maksimalkan gitu, karena saya sudah mengerti tentang talent DNA saya. Kemudian juga dengan lingkungan saya, jadi dengan Mbak Diana juga di kantor, jadi saya memahami gitu. Kemudian dengan di keluarga juga saya akhirnya juga memahami dengan pasangan gitu kan, karena kita sama-sama sudah talent DNA. Jadi bisa lebih paham apa yang mesti kita maksimalkan di area mana kita mesti maju gitu. Terima kasih dengan talent DNA. Terima kasih Pak Ari yang sudah memperkenalkan talent DNA kepada kami. Demikian Mbak Alin. Oke, baik. Terima kasih Ibu Andika. Wow, Bapak Ibu bisa dilihat ya bahwa dampak positif dari talent DNA ini sangat-sangatlah banyak dan juga sangat membantu kita untuk bisa lebih memahami satu sama lain dan juga memaksimalkan potensi yang kita miliki. Oke, selanjutnya boleh dari Coach Risman dan juga sebagai closing statement-nya kita pada pagi hari ini, apa sih Coach manfaat dan dampak positif talent DNA bagi individu, keluarga maupun organisasi? Silakan Coach Risman. Mbak Alin, terima kasih. Bapak dan Ibu, dari diskusi kita pagi hari ini, banyak sekali ya manfaat dari talent DNA. Tapi kita akan dengarkan dulu, tentu saja video dari Pak Ari, manfaat dari talent DNA. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita, dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan, pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan, dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal, sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut, sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA,
dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Bapak dan Ibu, bayangkan berapa banyak orang yang tidak mengenali dirinya. Suami dan istri yang tidak paham pasangannya. Orang tua yang menghakimi anaknya. Pemimpin yang salah menilai timnya. Rekan kerja yang saling menyakiti temannya karena tidak mengetahui talent DNA mereka. Dengan talent DNA, maka semakin banyak orang yang mengenal dirinya dan hidup lebih bahagia serta sukses. Dengan talent DNA, maka semakin banyak pasangan dan keluarga yang hubungannya lebih baik dan menjadi harmonis. Dengan talent DNA, maka akan semakin banyak organisasi yang berkolaborasi dan lebih efektif. Untuk itu, Bapak Ibu, mari kita dukung gerakan Nusantara Bertalenta yang dicanangkan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Let's find your light and shine. Bapak Ibu, terima kasih untuk sesi hari ini. Terima kasih Mbak Diana dan Mbak Andika sebagai star dan Mbak Alin sebagai MC. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Alin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Risman atas sharing yang luar biasa pada pagi hari ini. Namun Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut mengenai talent DNA melalui video-video yang sudah kita upload di dalam talentdna.me, silahkan Bapak Ibu dapat mengakses playlistnya di sana atau men-scan barcode yang ada di layar Bapak dan Ibu. Silahkan bagi yang penasaran nih apa aja tema-tema seminar kita yang menarik, silakan untuk di-scan barcode yang ada di layar Bapak dan Ibu. Oke, baik, saya ingin bertanya nih kepada Bapak dan Ibu para talented people sekalian, siapakah yang merasakan manfaat yang sangat luar biasa dari sharing kita pada pagi hari ini? Silakan ketikkan saya pada kolom chat. Oke, siapa nih Bapak Ibu yang merasakan manfaat? Yang di Facebook juga boleh ya, tulis di kolom komentarnya. Siapa yang sangat merasakan manfaatnya dengan menyimak seminar Asmi About Your Talent DNA pagi ini? Oke, baik. Terima kasih banyak sekali. Ternyata di antara kita semua yang merasakan manfaat dari mengikuti seminar Asmi About Your Talent DNA pada pagi hari ini. Dan tidak hanya sampai di sini Bapak dan Ibu, kami juga akan menyampaikan kabar gembira bagi Bapak dan Ibu. Bukan hanya giveaway, tapi juga ada beberapa pengumuman menarik nih buat Bapak dan Ibu semua untuk ketahui. Oke, bisa untuk selanjutnya apa yang menjadi kabar gembiranya? Silahkan simak penjelasan kami berikut ini. Oke, baik. Sudah muncul ya di layar Bapak dan Ibu bahwa kita ada promo yang menarik buat Bapak dan Ibu yang masih belum memiliki reportnya atau baru memiliki top 10-nya dan ingin melakukan top up. Kami ada di harga Rp335.000 Bapak dan Ibu. Jadi dari yang baru punya 10 bisa punya 45 talentnya. Jadi bukan cuma tahu top 10-nya tapi juga bisa tahu bottom 5-nya. Atau bagi yang ingin membeli top 10, kita juga ada di harga Rp165.000. Atau jika Bapak dan Ibu ingin langsung mengambil full report 45 talentnya, kami ada di harga Rp500.000 saja. Dan ini sudah free training online talent DNA Mastery Bapak Ibu yang rutin diselenggarakan setiap minggunya di hari Minggu. Dan juga kami juga menyediakan hasil talent DNA yang bukan cuma hasilnya saja, tapi juga dengan rekomendasi karir. Jadi ini sangat cocok buat putra-putri Bapak Ibu yang saat ini ada di tingkat SMA atau kuliah dan ingin melanjutkan ke jenjang karirnya. Silahkan untuk mengambil report karir seharga Rp750.000. Tidak hanya mendapat 45 full reportnya, tapi juga rekomendasi karirnya. Dan gimana caranya? Silahkan Bapak dan Ibu hubungi kepada konsultan yang sudah mengundang Bapak dan Ibu untuk join pada seminar pagi hari ini. Oke, dan selanjutnya Bapak dan Ibu, kita juga ada yang namanya Talent DNA Clinic.
di mana talent DNA klinik ini merupakan sesi penjelasan dari hasil talent DNA Bapak dan Ibu, dan kuotanya terbatas hanya untuk 5 pendaftar tercepat. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki report talent DNA-nya dan ingin mengetahui hasilnya atau dibacakan, silahkan untuk menghubungi konsultan yang sudah memperkenalkan talent DNA kepada Bapak dan Ibu, atau hubungi nomor 0813 8249 1165, dan kegiatan ini kita rutin selenggarakan setiap hari Rabu dan Jumat pukul 19.30 sampai dengan 20.30. Oke, baik. Selanjutnya, kabar gembira yang selanjutnya adalah kita punya program baru namanya Samawa Area, Sakinah Mawadah Warohmah Area. Program ini ditujukan bagi para pasutri atau pasangan suami istri, dan ini merupakan program perdana kita, di mana ini adalah seminar offline yang diselenggarakan di Menara 165 pada hari Sabtu 11 November 2023 dari pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Dan investasi yang dikeluarkan cukup 99.000 per orang. Jadi jika Bapak dan Ibu ingin hadir bersama dengan pasangannya, bayarnya berarti 2 kali ya, 198.000 per couple. Jadi nantinya melalui program ini bagi Bapak Ibu suami istri akan mendapatkan top 5 dari talent DNA-nya, dan juga free seminar yang akan membahas secara mendalam untuk lebih mengenal nih pasangan satu sama lain. Jadi supaya hubungan rumah tangganya semakin harmonis. Jadi ini direkomendasikan bagi Bapak dan Ibu yang memang sudah suami istri ya pastinya. Dan caranya bagaimana? Silahkan hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan talent DNA kepada Bapak dan Ibu semuanya. Oke, baik, selanjutnya di sini kabar yang selanjutnya adalah saya juga ingin memberikan pengumuman seperti yang kita sampaikan di awal, bahwa kita memberikan giveaway satu pemenang free Life Tools Talent DNA, dan pemenangnya kita berikan kepada penonton dari Facebook Pak Ari Ginanjar, yaitu Ibu Sutini. Silahkan Bu Sutini boleh japri ya nomornya di kolom komentar untuk nanti dihubungi oleh tim kami. Selamat kepada Ibu Sutini, berhak mendapatkan free Life Tools Talent DNA. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, bukan hanya kabar pemenang giveaway saja, bahwa kita juga akan selenggarakan kembali webinar Talent DNA Special Edition besok pada hari Minggu pukul 9 sampai dengan 10.30 bersama dengan talent DNA coach kita yaitu Mbak Putri Pamela, juga dengan bintang tamunya yaitu Ibu Halinda Anas dan Mbak Anissa Rahadian, dengan tema besok yaitu Duo Wonder Woman. Jadi silahkan bagi Bapak Ibu semuanya untuk menginformasikan kepada rekan maupun keluarga Bapak dan Ibu untuk join ke dalam seminar besok pagi. Dan linknya juga masih sama seperti yang pagi ini ya, Bapak Ibu dan semuanya. Oke, baik, selanjutnya sebagai penutup kita pada sesi pagi hari ini, izin saya menyampaikan sesuatu untuk Bapak dan Ibu, bahwa talented people semuanya, talent DNA adalah sebuah life tools yang diperlukan untuk kita semua, untuk hidup bahagia dan sukses, baik itu di rumah, korporasi, maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang, karena ada sebuah quotes yang mengatakan bahwa setiap orang itu jenius. Tetapi jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Oke, baik Bapak Ibu, saya juga ingin menyampaikan sebuah pantun untuk menutup acara kita pada pagi hari ini. Makan sukun di atas tikar, minum jus dondong campur pepaya. Kalau mau rukun kayak si Gestar, cepetan dong isi talent DNA-nya. Terima kasih atas waktunya para talented people, Bapak Ibu sekalian. Semoga kita mendapatkan banyak manfaat dari seminar ASMI pada pagi hari ini. Sekian dari kami, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Akhir kata untuk kita semua, salam gerakan Nusantara bertalenta. Semangat pagi, pagi, pagi.
Pagi. Terima kasih Mbak Alin. Baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Buta meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menipu, hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine. Unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta. Ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta. Talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine. Ungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Buta meski mata terbuka ketika